Kepada Kak Leandra dipersilahkan. Selamat pagi dan selamat bergabung tamu istimewa kita, Bapak Muhammad Al-Aula, Direktorat Urusan Politik dan Keamanan ASEAN, Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Leandra, Ketua Rescue Team Kanisius Kurmosari, yang mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Muhammad Al-Aula dalam kelas inspirasi yang selalu kami tunggu-tunggu. Karena menghadirkan tokoh-tokoh yang hebat memiliki pengalaman luar biasa. Awal kami bingung saat Bapak Ibu Guru menginformasikan bahwa kami akan kedatangan seorang diplomat. Apa itu diplomat? Apa tugasnya? Apa iya sih diplomat mau hadir di kelas ini? Ternyata pagi ini adalah jawabannya. Kami penasaran sekali. Harapan kami dari kelas inspirasi hari ini, kami dapat lebih mengenal peran dan fungsi diplomat bagi sebuah negara, serta dapat menimba kehidupan dari Bapak Muhammad Al-Aula dan Kanisius yang telah mempertemukan kami. Bagi teman-teman, ikutilah acara ini dengan senang hati. Sekian, terima kasih. Ini fotonya tentang cerita tentang bagaimana atau apa itu diplomat, judulnya Menjadi Diplomat. Om Aula sampaikan kepada semua siswa kelas 1 sampai 6 SD Kanisius Kurmosari, Semarang, hari ini tanggal 9 Maret 2021 pukul 9 sampai 10 pagi hari ini. Anak-anakku semua, tadi udah dijelaskan apa sih diplomat itu. Nah, mungkin Om Aula tambahkan sedikit juga. Om Aula bisa bilang, diplomat itu adalah pegawai pemerintah yang dilatih secara khusus. Dilatih itu maksudnya diberi pelajaran secara khusus, seperti anak-anak semua hari ini belajar, yang kemudian setelah kami diberikan pelajaran khusus, kami bertugas di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Sekarang Om Aula berada di Kementerian Luar Negeri, dan juga kadang-kadang setiap beberapa tahun kita ditugaskan di kantor pemerintah Republik Indonesia, namanya kita sebutnya Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ya, sekarang Om Aula lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa itu tugas diplomat? Tadi juga di video sudah disebutkan, tugasnya itu berdiskusi dengan wakil negara lain, mewakili Indonesia di luar negeri, mempromosikan Indonesia di luar negeri, kemudian melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, dan juga kemudian tugasnya adalah membuat laporan ke dalam negeri, ke Indonesia, tentang apa yang diplomat atau seperti Om Aula ini lihat di luar negeri sana. Nah, bagaimana itu bertemu dengan diplomat-diplomat negara lain? Ini contohnya nih, Om Aula bertemu dengan waktu itu Om Aula memimpin pertemuan dengan teman-teman diplomat dari negara lain, membahas banyak sekali hal yang penting untuk dibahas untuk kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain. Ada juga nih contohnya lagi. Nah, ini Om Aula juga bertugas untuk memberikan informasi tentang Indonesia. Misalnya, Indonesia itu ada berapa pulau? Indonesia itu ada posisinya di mana? Karena tidak semua orang di seluruh dunia tahu di mana Indonesia. Kadang-kadang Om Aula juga sebutkan Semarang itu ada di mana, misalnya. Semarang ada di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera, atau di Pulau Bali, atau di Pulau Sulawesi. Nah, seperti itu Om Aula juga jelaskan ke teman-teman Om Aula di luar negeri, sehingga mereka tahu, dan kalau sudah tahu, mereka juga tertarik untuk datang berkunjung ke Indonesia. Ada lagi nih kegiatannya Om Aula nih. Nah, di sini Om Aula berbicara tentang macam-macam nih, tentang masalah keamanan, misalnya bagaimana kerjasama antara Indonesia dengan negara lain, sehingga untuk bidang keamanan, sehingga kita bisa memberikan rasa aman buat anak-anak sekalian, anak-anak semuanya untuk bersekolah. Misalnya juga masalah virus nih, virus COVID-19. Ini juga dibahas di sini. Ini fotonya tahun 2019. Waktu itu kita bicara tentang bagaimana membuat
negara-negara itu jadi tempat yang safe, yang aman untuk kita bepergian ya. Kemudian ada lagi nih fotonya Om Aula bersama dengan satu ahli ekonomi waktu itu. Lihat tuh sudah Bapak yang di samping tuh profesor. Waktu itu Om Aula bicara tentang situasi ekonomi Indonesia. Ekonomi itu apa? Situasi negara kita, bagaimana suasana berdagang, bagaimana suasana papa mama kerja, bagaimana suasananya anak-anakku sekolah, seperti itu. Itu Om Aula sampaikan di sini. Nah, kemudian ada lagi nih fotonya. Nah, ini Om Aula bertemu juga dengan beberapa orang. Di sini Om Aula menjelaskan tentang Indonesia. Nah, di saat yang sama, Om Aula juga tanya-tanya sama diplomat-diplomat negara lain, bagaimana negara mereka bisa jadi maju, apa yang Indonesia bisa tiru, apa yang Indonesia bisa pakai, apa yang Indonesia bisa lakukan biar negara Indonesia maju seperti negara lain. Juga Om Aula tanya, kenapa misalnya kalau sekolah-sekolah di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Om Aula bilang bagaimana caranya biar SD Kanisius bisa seperti SD-SD di luar negeri yang bagus-bagus gitu. Yang anak-anaknya kalau sekolah itu respect, hormat sama ibu guru, hormat sama bapak guru, menyayangi teman, bekerja sama, kemudian juga saling membantu, saling menyayangi, dan jarang ada yang bertengkar misalnya gitu. Kalau misalnya ada teman yang butuh bantuan, sama-sama membantu. Kita kalau misalnya ada teman yang bisa bahasa Jawa bagus sekali, kita belajar sama mereka. Nah, itu juga di Amerika sering sekali kita diajarkan murid-muridnya untuk banyak saling membantu pada waktunya. Tapi kalau pas waktu ujian tengah semester, waktu ujian akhir semester, nggak boleh saling membantu ya, harus independen semuanya. Kemudian, nah ini Om Aula nih melakukan promosi Indonesia nih. Jadi yang Om Aula tadi sebutkan juga, kita mengadakan promosi itu menunjukkan Indonesia seperti apa. Nah, jadi ini fotonya kurang begitu kelihatan. Yang di samping Om Aula itu perempuan pakai baju daerah Indonesia. Kita waktu itu minta satu teman kita, warga negara Amerika, untuk pakai baju Indonesia, biar orang-orang Amerika tahu bahwa jenis baju di dunia ini nggak hanya pakai jas misalnya, nggak hanya pakai dasi, nggak hanya pakai blus gitu misalnya, tapi juga ada pakaian seperti itu. Ini seperti sekarang Om Aula pakai baju batik. Tujuannya kalau nanti siang Om Aula bertemu sama taman kerja Om Aula dari luar negeri di Jakarta, mereka tahu bahwa Om Aula pakai baju asli Indonesia gitu ya. Nah, sekarang Om Aula mau tanya nih, mau kasih tahu bahwa kita jadi diplomat itu tidak hanya bekerja saja, tapi juga punya kesempatan untuk bepergian ke mana-mana. Di sini ada yang jadi fansnya Manchester United nggak? Pasti ada ya, Om Aula yakin tuh pasti ada. Ya suka ini ya, Stefino suka ini. Siapa itu tadi? Mohon maaf, Om Aula nggak kelihatan. Suka Manchester United. Ada juga yang suka mungkin Manchester City. Nah, karena Om Aula pernah punya kesempatan bertugas di Inggris, waktu itu Om Aula sekolah, Om Aula bisa pergi ke kota Manchester dan juga sempat pergi ke stadionnya Old Trafford di Manchester maupun di Etihad Stadium di Manchester City. Ya, nah itu salah satu ininya tuh kesempatannya. Kemudian, nah ini ada yang suka Formula One nggak? Ada ya, yang suka nonton balapan mobil. Itu Om Aula juga pernah punya kesempatan untuk menonton langsung Formula One di mana ya, Om Aula lupa nih waktu itu nontonnya di mana, karena waktu itu pas sedang bertugas, pas waktu istirahat, Om Aula bilang sama teman-teman Om Aula, Om Aula mau nonton Formula One dulu gitu. Ini kesempatannya. Nah, selain pergi menonton yang seperti ini, kita juga bisa menikmati ini. Nah, ini makanan Jepang.
makanan Jepang yang enak sekali. Jadi kita juga punya kesempatan untuk melihat sesuatu yang lain, merasakan sesuatu yang lain, sehingga kita bisa mengerti berbagai macam perbedaan yang ada di dunia ini. Anak-anakku sekalian, nah sekarang pertanyaannya, apa syaratnya menjadi diplomat? Syaratnya menjadi diplomat, ini Om Maula bilang ya, semuanya harus sehat ya, jasmani dan rohani. Kita harus selalu menjaga kesehatan, harus banyak olahraga, dan juga sehat rohani. Sehat rohani itu seperti apa? Anak-anak jangan lupa kalau misalnya waktunya pergi ke gereja, waktunya beribadah, harus beribadah ya. Nanti papa mama pasti senang sekali kalau misalnya anak-anak semua selain olahraga, selain belajar, selain bekerja juga harus rajin beribadah sesuai dengan Pancasila ya. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian syarat berikutnya adik-adik nanti kalau misalnya nanti sebentar lagi Om Aula selesai, nanti kita tanya jawab. Anak-anak semua harus kuliah, nanti terus belajar, nanti mudah-mudahan lancar semua. Bilang sama papa mama, nanti kalau setelah selesai sekolah sampai kelas 12, kalau bisa mudah-mudahan ada kesempatan bisa kuliah. Nah, kalau mau jadi diplomat, yang dipelajari ada 3 hal. Pertama, ilmu hukum, kemudian belajar ekonomi, dan juga belajar bahasa. Ini 3 bidang studi yang penting kalau untuk adik-adik mau bekerja menjadi diplomat. Selanjutnya yang lebih detail ada di websitenya Kementerian Luar Negeri, ada di www.kemlu.go.id. Nah, selanjutnya nih satu hal yang terakhir, Om Maula mau bilang, prinsipnya seorang diplomat seperti apa? Prinsipnya kita harus jujur dan disiplin dalam bekerja, harus memiliki semangat yang tinggi, bersikap terbuka terhadap perbedaan, gampang beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi itu maksudnya kalau kita pergi ke tempat yang panas, ya kita sesuaikan, jangan mengeluh terlalu panas. Demikian juga kalau kita tempat yang dingin, kita juga harus siap untuk berhadapan situasi yang dingin. Kalau di satu tempat lebih banyak makan keju, ya udah kita belajar makan keju. Kalau misalnya di satu tempat sukanya makan roti, ya udah kita belajar makan roti. Yang terakhir, kita harus selalu kreatif dan memiliki inisiatif untuk memajukan Indonesia di luar negeri. Demikian adik-adik. Nah, ini sekarang Om Aula tunjukkan foto Om Aula waktu seusia anak-anak semua, adik-adik semua. Itu Om Aula sekolah di SD nomor 1 Kampung Kajanan, Singaraja, Bali namanya. Om Aula dari Bali. Nah, itu Om Aula pernah ikut lomba gerak jalan waktu SD, fotonya udah ada beberapa yang rusak, tapi Om Maula mau menunjukkan. Dulu Om Maula juga kecil, sama seperti anak-anak semua, masih usia 6, 7 tahun sampai 11 tahun. Nah, Om Maula punya kesempatan menjadi diplomat. Pengalaman Bapak negosiasi yang paling berkesan yang pernah Bapak lakukan dan di negara mana? Oke, terima kasih Joseph. Om Aula pernah ke negara apa aja sih? Oke, terima kasih Gisela. Ito, Pace, dan Diandra 1B. Diplomat gajinya besar apa enggak? Pertanyaannya bagus-bagus sekali. Pertama, apa yang paling... bentar. Tadi Kak Agatha bilang pingin juga jadi diplomat, tapi uangnya belum, pingin ke luar negeri, uangnya belum ada dan belum bisa bahasa asing. Ya, dulu juga waktu Om Aula kecil, seperti Kak Agatha, Om Aula juga nggak punya uang. Ayahnya Om Aula juga nggak tahu tuh apa pekerjaan diplomat. Tapi Alhamdulillah, sambil berjalannya waktu, ketemu banyak orang, kita bekerja keras, insya Allah semuanya bisa ya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya Mas Joseph, apa yang paling berkesan? Banyak sekali yang berkesan. Kita bertemu banyak orang, punya pengetahuan yang luar biasa, dan juga kemudian kita bisa belajar banyak hal. Apa yang sudah pernah dilakukan? Negosiasi apa yang pernah dilakukan yang paling berkesan untuk Indonesia? Waktu Om Aula tugas di negara Qatar, di Timur Tengah, itu
itu negara kaya banget. Nah, negaranya kaya banget, tugasnya diplomat waktu itu bagaimana caranya negara itu biar datang ke Indonesia untuk berinvestasi, untuk membuat bisnis di Indonesia. Nah, itu Om Aula pernah ikut negosiasinya, dan ya ada beberapa yang berhasil, ada yang beberapa yang nggak berhasil. Nah, itu berkesan sekali. Kemudian pertanyaannya Kak Gisela, pernah ke negara apa aja? Nah, ini nih yang paling menarik. Jadi Kak Gisel kelas 3B ya. Alhamdulillah Om Aula udah pernah ke negara Amerika, sudah negara di Amerika, udah pernah ke negara-negara di Eropa, udah pernah ke negara Australia, udah pernah ke negara Asia. Om Aula belum pernah tapi pergi ke Afrika. Jadi dengan menjadi diplomat, kita punya kesempatan untuk pergi ke beberapa negara. Sebetulnya tidak harus menjadi diplomat, tapi kalau menjadi diplomat, hampir pasti kita akan punya kesempatan ke luar negeri. Pertanyaannya Mas Ito, gajinya besar apa enggak? Ini pasti pertanyaannya papa atau mama ya? Enggak, bercanda. Ya, jadi kalau jawabannya adalah apakah gajinya besar? Jawaban Om Aula adalah gajinya cukup. Kalau pada saat kita ditugaskan di luar negeri, negara nanti akan memberikan gaji yang mencukupi untuk kita hidup di luar negeri. Ada sedikit tabungan yang bisa kita simpan, tapi selebihnya yang pasti kita cukup dan kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan pada kita ya. Tadi bagus tuh adik-adik, anak-anak yang berani untuk menyampaikan pertanyaan, menyampaikan pendapat, itu modal yang bagus untuk adik-adik nanti kalau sudah besar menjadi diplomat. Dan jangan lupa juga harus aktif ya adik-adik semuanya. Aktif itu tidak hanya belajar setiap pagi pergi ke sekolah ke SD Kanisius, terus kemudian selesai sekolah pulang sampai di rumah diam di rumah. Enggak, tapi yang bagus itu kalau adik-adik di sekolah juga aktif. Misalnya ikut pramuka, ikut rescue team, ikut ada namanya mungkin dulu kalau Om Aula ada namanya PMR ya, Palang Merah Remaja. Ada juga mungkin kelas-kelas ekstrakurikuler yang lain. Itu bagus sekali untuk jadi modal kalau adik-adik nanti mau jadi diplomat. Ya. Om Aula menguasai berapa bahasa? Dari kacamata Om Aula, bagaimanakah posisi Indonesia tentang vaksin COVID-19 di ASEAN? Apakah ASEAN mengakui vaksin Bio Farma adalah buatan putra bangsa? Bagaimana kiprahnya Indonesia dalam menangani COVID-19? Aula, kalau pergi keluar kota, kalau pakai duit negara atau tidak pakai duit sendiri? Negara mana yang paling lama diduduki Om Aula? Yang pasti Om Aula bisa berbahasa Inggris lumayan baik ya, bisa berkomunikasi dengan lancar. Kemudian Om Aula juga pernah belajar bahasa Arab, tapi tidak bisa. Ini pasif semua. Pasif semua tuh maksudnya kalau dengar tuh kira-kira ngerti gitu ya. Terus kemudian Om Aula pernah belajar bahasa Prancis, sedikit-sedikit tahu, maaf, tahu beberapa kata-kata dan kira-kira mungkin kalau pergi ke kota Paris gitu di Perancis, Om Aula mungkin bisa nggak harus tersesat lah gitu ya. Terus kemudian Om Aula juga pernah belajar pernah kenal bahasa Rusia. Jadi kalau bahasa Rusia itu pakai hurufnya beda-beda. Jadi dia namanya pakai huruf Sirilik ya. Jadi itu ada 3 bahasa yang kira-kira Om Aula cukup familiar, tapi tidak bisa menggunakannya secara aktif. Kemudian pertanyaannya 0, bagaimana kiprah Indonesia di luar negeri kaitannya sama penanganan COVID-19? 0, ini pertanyaan bagus sekali. Selama tahun 2020, waktu Om Aula di Amerika, dari mulai bulan kira-kira mungkin bulan April sampai sekarang, Indonesia itu luar biasa aktif untuk berdiplomasi mengenai vaksin ini. Kaitannya dengan bagaimana kita bisa mendapatkan vaksin secepatnya.
Jadi adik-adik semuanya, anak-anak, Bapak Ibu semuanya, mungkin saya bisa sampaikan bahwa masalah vaksin ini masalah yang serius. Seriusnya apa? Produksinya tidak banyak, negara-negara yang bisa bikin vaksin tidak banyak, tapi yang membutuhkan luar biasa besar sekali, banyak sekali. Di dunia ini ada 7 miliar orang. Nah, tapi jumlah yang berhasil diproduksi vaksinnya masih sedikit. Oleh karena itu kita berlomba-lomba tuh, berkompetisi. Nah, alhamdulillah Indonesia sekarang sudah bisa mendapatkan beberapa juta vaksin, sehingga kemudian sekarang bisa kita lakukan vaksin ke kelompok-kelompok usia tertentu dan kelompok profesi tertentu. Adik-adik semuanya juga mungkin sudah tahu, kita sudah mulai lakukan vaksin ya. Dan itu hasil dari diplomasi Indonesia. Bagaimana dengan vaksin merah putih, vaksin Nusantara? Saat ini prosesnya masih berjalan ya. Proses risetnya sedang berlangsung, kemudian nanti masuk ke produksi. Nah, nanti kalau sudah jadi, mayoritas nanti akan dipakai di Indonesia, dan kemudian juga di saat yang sama kita punya kewajiban untuk membagi ke negara lain. Sama seperti sekarang, kita juga mendapatkan vaksin hasil dari pembagian negara lain yang ada yang kita dapatkan secara gratis, ada yang kita beli ya menggunakan uang kita semuanya. Jadi bagaimana posisi Indonesia? Posisi Indonesia bagus. Posisi Indonesia bagus dalam diplomasi vaksin, walaupun tentu ada beberapa kekurangan yang harus kita masih harus perbaiki. Nah, pertanyaan berikutnya, pertanyaannya kalau bepergian ke luar negeri pakai duit negara atau pakai duit sendiri? Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Walaupun Om Aula tahu nih pasti mungkin dititipin sama papa mama pertanyaannya. Nggak apa-apa. Kalau jawabannya gini, kalau Om Aula pergi ke luar negeri untuk keperluan negara, misalnya untuk pertemuan-pertemuan, Om Aula pasti pakai duit negara, pakai duit pajak yang dibayar oleh papa mamanya anak-anak semua. Oleh karena itu, Om Aula harus bertanggung jawab dengan pada saat melakukan bepergian tersebut. Artinya kalau ditugaskan untuk pertemuannya 5 pertemuan, Om Aula harus melakukan 5 pertemuan itu. Setelah pertemuan selesai, Om Aula harus membuat laporan-laporan. Nah, pada saat pertemuan, Om Aula harus menyampaikan apa yang menjadi kepentingan Indonesia dan apa yang menjadi kepentingan mereka juga. Kita coba carikan titik tengahnya, mencarikan kesepakatannya ya. Berikut. Tapi kalau bepergian sendiri untuk kepentingan pribadi pasti pakai duit sendiri ya. Tapi selama ini Om Aula belum pernah keluar negeri pakai duit sendiri karena ya itu tadi tidak mudah, dan mungkin Om Aula akan bilang pergi ke Semarang mungkin lebih menarik daripada pergi ke negara lain ya. Karena istri Om Aula itu lahirnya di Semarang juga tuh, di dekat Simpang 5 Semarang. Kemudian pertanyaan yang dari Mas Wahyu, negara yang paling lama Om Aula pernah tinggali. Mungkin negara yang paling lama pernah Om Aula tinggalin itu Amerika kali ya. Om Aula tinggal di sana 3,5 tahun. Anak-anak Om Aula sekolah di sana dulu, tapi sekarang udah kembali lagi balik ke sini, dan Om Aula di sana sekitar 3,5 tahun. Di Inggris Om Aula 1 tahun, di Qatar Om Aula 3 tahun, dulu Om Aula pernah di Arab Saudi 3 bulan, dan kemudian ada beberapa negara lain yang Om Aula pernah tinggal sebentar ya di negara tersebut. Apresiasi kepada seluruh keluarga besar SD Kanisius Kormosari Semarang. Kehormatan untuk Om Aula bisa bertemu dengan anak-anak semua, anak-anak yang insya Allah akan menjadi masa depan Indonesia. Ibu Ika, Om Aula, dan juga Ibu Guru dan Bapak Guru yang lain akan sangat senang sekali kalau nanti pada saatnya anak-anak semua jauh lebih bagus, jauh lebih hebat dari Ibu Ika, dari Om Aula, dari ibu-ibu dan Bapak Guru yang lain. Sekali lagi, Om Aula tadi mencatat ada 238 akun yang ikut dalam pertemuan ini, itu mayoritas anak-anak semua, dan juga tentu dengan orang tua dan ibu guru. Ini sebuah hal yang sangat baik sekali. Partisipasinya juga luar biasa, ada 9 yang menyampaikan pertanyaan, bagus-bagus sekali. Dulu waktu Om Aula seusia kalian, seusia anak-anak, tidak bisa bertanya yang seperti itu.
Tidak mungkin bertanya yang seperti itu. Dan ini luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi petunjuk bahwa masa depan Indonesia nanti insya Allah akan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat untuk kita menghadapi pandemi ini bersama, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi kita bisa selesaikan, pandemi bisa berhenti, dan kita bisa melakukan kegiatan yang lain lagi dengan lebih aman dan lebih bersemangat lagi. Demikian Ibu Ika, anak-anakku sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.